Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 108 sampai chapter 110, di mana kita akan diperlihatkan sosok mengerikan dalam jiwa Sung Jinwoo, dan kita juga diperlihatkan Jinwoo dengan santuinya telah memasuki Red Gate seorang diri. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah raid skala besar di Pulau Jeju selesai, kini masyarakat Korea telah melakukan upacara pemakaman untuk para hunter yang telah gugur. Dan di saat yang sama, sosok Sung Jinwoo telah menjadi topik hangat di media sosial. Sebagian ada yang memuji kehebatan Jinwoo dan sebagian lagi ada yang mencela Jinwoo. Beberapa netizen beranggapan jika hunter Sung Jinwoo ikut raid di Pulau Jeju lebih awal, hunter Min Byung-gu mungkin masih hidup. Kenapa dia tiba-tiba ikut raid? Padahal sebelumnya dia bilang tidak akan ikut. Seluruh masyarakat pun terus berdebat tentang hunter Sung Jinwoo. Di sana terlihat Jinwoo yang telah berpapasan dengan Master Baek Yunho. Yunho kemudian berkata kepada Jinwoo yang lewat, "Aku yakin kalau hanya ada satu pahlawan, aku berpikir jika kami dapat menghentikan perang dengan kerjasama antara para hunter. Tapi ternyata aku salah, kau dapat melakukannya sendiri. Percaya dirilah hunter Sung, karena dirimulah yang telah menghentikan kisah tragis ini." Setelah itu, Jinwoo juga melihat hunter Cha-hain yang hadir dalam upacara pemakaman. Dan di saat yang sama, Hain juga melihat Jinwoo yang telah menatapnya. Dan tentunya, Hain pun menjadi salting dan langsung memalingkan wajahnya yang memerah. Jinwoo pun merasa heran dengan tingkah Cha-hain tersebut. Selesai upacara pemakaman, Jinwoo kemudian bertemu dengan ketua Go Gun-hee. Jinwoo mengatakan bahwa dirinya ingin membentuk guildnya sendiri. Ketua Gun-hee kemudian menjawab bahwa asosiasi akan mengurusnya. Ketua kemudian bertanya, apakah hunter Sung menggunakan sebuah pelindung di Pulau Jeju? Karena ada suatu kejadian aneh di mana para hunter dari guild Knight yang tak sadarkan diri ketika mereka pergi ke sarang semut untuk mengambil kristal mana. Jinwoo pun sedikit terkejut. Jinwoo lalu menjawab bahwa ia tidak melakukan sesuatu seperti itu. Emangnya apa yang hunter itu katakan setelah mereka sadar, Ketua? Ketua menjawab bahwa mereka tidak bisa mengingat apapun yang telah terjadi. Jinwoo dalam hati berkata, apa mungkin masih ada jebakan yang ditinggalkan para semut? Dan tak lama kemudian, petugas asosiasi datang dan memberikan laporan kepada ketua Go Gun-hee jika ada tamu yang ingin bertamu. Karena obrolannya sudah selesai, ketua Gun-hee kemudian pamit dan pergi. Sedangkan Jinwoo juga akan pulang ke rumah. Namun ketika Jinwoo tiba di parkiran, ia diambil oleh seseorang. Orang itu berkata, apakah Anda Tuan Sung Jinwoo? Perkenalkan, saya adalah Adam White dari Asosiasi Hunter Amerika. Adam kemudian memberikan kartu namanya. Jinwoo dalam hati berkata, apakah dia itu orang asing yang dibicarakan Jinwoo sebelumnya? Jinwoo kemudian bertanya, kenapa kau ingin menemuiku? Adam menjawab bahwa ada suatu informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda mungkin tidak akan mendengar informasi ini dari negara atau institusi lain kecuali kami. Jinwoo bertanya, kenapa kau ingin memberikan informasi itu kepadaku? Adam menjawab, tentu akan ada keuntungan dari informasi ini bahkan bagi kami. Kami juga terkesan dengan pertarungan Anda di Pulau Jeju. Tapi aku tidak bisa menyampaikan informasinya di sini. Wakil direktur kami akan menjelaskan sisanya. Apakah Anda berkenan bertemu dengan wakil direktur kami? Namun Jinwoo ragu dan membuka pintu mobilnya. Sebelum Jinwoo pergi, Adam kemudian mengatakan bahwa yang ia bicarakan ini adalah tentang seorang upgrader. Apakah Anda tahu tentang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lainnya, Tuan Sung? Dan tentunya, Jinwoo kaget mendengarnya dan tertarik untuk mengetahui informasi tersebut. Jinwoo kemudian memutuskan untuk mengikuti Adam. Adam kemudian membawa Jinwoo ke sebuah hotel untuk menemui wakil direktur Asosiasi Hunter Amerika. Senang bisa bertemu denganmu, Tuan Sung. Perkenalkan, namaku Michael Connor, wakil direktur Asosiasi Hunter Amerika. Mereka kemudian duduk dan mulai berbicara. Saya akan langsung ke intinya, Tuan Sung. Ini adalah berkas untuk imigrasi ke Amerika. Kalau Anda berminat, Anda bisa menjadi warga Amerika.
Karena topiknya berubah, Jinwoo sedikit kesal dan menjawab, "Aku datang ke sini karena kalian mengatakan kalau aku bisa mendapatkan sebuah informasi. Apakah meningkatkan kemampuan seorang hunter itu benar adanya?" Michael tersenyum dan berkata, "Orang yang memiliki kemampuan itu kebetulan ada di sini." Michael kemudian menyuruh bawahannya untuk mengantar Nyonya Selner ke ruangan ini. Dia adalah satu-satunya orang di bumi yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lain melebihi batasannya. Beliau adalah Nyonya Norma Selner. Dan pada saat itulah, Nyonya Selner telah datang ke ruangan. Jinwoo menatapnya dan berkata, dia memiliki aura yang berbeda dari hunter lainnya. Michael berkata, "Tolong jelaskan kemampuan Anda pada hunter Sung, Nyonya Selner." Nyonya Selner kemudian mulai berbicara. "Kau mungkin tidak mempercayainya, tapi setelah kau merasakannya sendiri, kau mungkin akan mengandalkan kekuatan itu. Aku memiliki kemampuan untuk membantu seorang hunter melampaui batas kekuatannya. Aku bisa meningkatkan kekuatan seorang hunter dalam 3 tahapan. Mungkin kekuatanku ini seperti membuat seseorang melakukan reawakening secara paksa." Jinwoo bertanya, "Jadi seberapa banyak peningkatan yang akan didapatkan?" Nyonya Selner menjawab bahwa semua itu tergantung dari orangnya, tapi ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka akan merasakan peningkatan sebesar 20 atau bahkan sampai 30%. Jinwoo dalam hati berkata, "Ini tidak mungkin. Tapi aku sekarang paham kenapa Hunter Wang Dongsu memilih pindah ke Amerika walaupun banyak hujatan yang diterimanya. Dia pasti sangat tergiur dengan penawaran ini." Di satu sisi, Michael berkata, "Kemampuan Nyonya Selner adalah hadiah yang kami berikan kepada Anda. Jika Anda mau menjadi hunter Amerika, kami akan memprioritaskan Anda untuk mendapatkan keuntungan ini. Kami juga bisa memasukkan Anda ke guild manapun yang Anda inginkan." Nyonya Selner berkata lagi, "Tak perlu buru-buru Tuan Hunter, kami datang ke sini untuk membantu Anda dalam membuka potensi tahap 1 terlebih dahulu. Jadi anggap saja ini sebagai hadiah dari kami." Jinwoo berpikir, sepertinya dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Aku jadi sangat penasaran. Setelah itu, Nyonya Selner kemudian memegang tangan Jinwoo dan berkata, "Tataplah mataku dengan dalam, itulah tahap pertama." Di satu sisi, dalam hati Michael berkata, "Bagus sekali, dia pasti akan terjebak. Setelah melewati tahap ini, dia pasti akan merasakan perbedaan kekuatan yang telah meningkat. Dia tentu tak akan sabar untuk melanjutkan tahap berikutnya dan langsung menandatangani kontrak imigrasi ke Amerika." Dan pada saat itulah, Nyonya Selner mulai mengaktifkan kemampuannya. Dengan kemampuannya tersebut, Nyonya Selner kemudian masuk ke dalam jiwa untuk membuka batas kekuatan Jinwoo. Namun semakin ia melihat ke dalam jiwa Jinwoo, ia semakin melihat kegelapan yang tak berujung. Dan tiba-tiba, sosok tatapan misterius menetap balik ke arah Nyonya Selner. Dan seketika itu juga, Nyonya Selner yang melihat itu pun menjerit dan merinding ketakutan. Para pengawalnya juga kaget dan langsung menodongkan pistol ke arah Jinwoo. "Dasar sialan, apa yang kau lakukan kepada Nyonya Selner?" Michael sontak langsung berteriak kepada bawahannya untuk berhenti. "Apa kalian sudah gila? Apa kalian tidak tahu siapa orang di hadapan kalian itu? Dasar bodoh. Kalau kalian khawatir dengan Nyonya Selner, langsung rawatlah dia." Michael kemudian langsung meminta maaf kepada Jinwoo atas tindakan bawahannya yang tidak sopan. Sedangkan di satu sisi, Jinwoo terlihat sangat heran dengan apa yang terjadi. Kenapa Nyonya Selner seperti sangat ketakutan? Jadi pada saat ini, Nyonya Selner terlihat mengalami ketakutan yang sangat hebat hingga keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Michael kemudian berkata, "Sepertinya Nyonya Selner sedang tidak enak badan. Kami akan menghubungimu lagi, Tuan Sung. Adam, tolong antarkan Tuan Sung kembali ke rumahnya." Adam kemudian mengantarkan Jinwoo pulang ke rumahnya. Setelah Jinwoo pergi, Michael kemudian bertanya kepada Nyonya Selner tentang apa yang baru saja terjadi. Nyonya Selner gemetar dan menjawab, Dia itu adalah seorang raja yang sangat kuat." Michael pun terkejut dan bertanya, "Apa itu berarti kalau dia itu setara dengan hunter level nasional?" "Tidak, aku tidak yakin soal itu. Aku tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Dia adalah seorang raja yang berbeda." Ketika aku melihat ke dalam jiwanya, ada sosok yang menatapku balik. Sosok itu bukanlah Hunter Sung Jinwoo, tapi lebih seperti kegelapan yang tak terbatas yang berada di dalam tubuhnya. Hunter Sung Jinwoo memiliki kekuatan tanpa batas.
Scene kemudian berpindah ke kantor asosiasi Hunter Korea. Di sana terlihat ketua Go Gun-hee yang sedang merenung atas kehilangan sosok Hunter Min Byung-gu pada raid di Pulau Jeju. Karena pengorbanan Min Byung-gu yang begitu mulia, ketua Go Gun-hee pun merasakan rasa sedih yang menyayat hatinya. Ketua Gun-hee bergumam, sepertinya akan ada lebih banyak rintangan lagi ke depannya, dan kapan itu terjadi, itu mungkin tidak akan berakhir dengan satu pengorbanan saja. Tak lama ponselnya berdering. Ketua Go Gun-hee kemudian mengangkat ponselnya dan mendapat laporan bahwa muncul gate rank B di tengah jalan. Ketua Gun-hee menjawab, "Baiklah, aku akan menghubungi guild besar sekarang juga." Namun ketua Go Gun-hee teringat jika lokasi gate itu sepertinya berdekatan dengan lokasi kantor Hunter Sung Jin-woo. Sementara itu di sisi lain, Jin-woo kini sedang terjebak di tengah kemacetan jalanan kota. Jin-woo juga masih memikirkan kejadian sebelumnya tentang apa yang Nyonya Selner lihat sebenarnya. Apa mungkin dia melihat sebuah jejak sistem? Karena matanya penuh dengan ketakutan, mungkin dia tidak akan mau menemuiku lagi. Di tengah kemacetan tersebut, Jin-woo tiba-tiba mendapat telepon dari ketua Go Gun-hee. Ketua Go Gun-hee berkata, "Hunter Sung, apa kau melihat dungeon di tengah jalan? Kelihatannya ada dungeon rank B di sana. Apa kau bisa mengatasinya?" Jin-woo dalam hati berkata, tidak diragukan lagi. Melihat kemacetan ini, pasti ada dungeon di depan sana. Jin-woo berkata, "Tapi apakah aku boleh memasuki dungeon tanpa izin ketua?" Ketua Go Gun-hee bertanya, "Izin dari mana yang kau maksud, Hunter Sung? Kau pikir aku ini siapa?" Jin-woo pun tersenyum dan menjawab, "Anda adalah ketuanya. Kalau begitu terima kasih ketua." Di sana terlihat para pengendara yang terjebak di depan gate tersebut, dan tak lama kemudian Jin-woo telah tiba di sana. Para pengendara terkejut dan berkata, "Bukankah itu Hunter Sung Jin-woo? Sepertinya dia datang sini untuk mengatasinya." Namun petugas asosiasi yang berada di sana malah menghentikan Jin-woo. "Hei, tunggu dulu. Kau tidak boleh masuk tanpa izin. Walaupun kau itu rank S, tapi kami tetap saja tidak bisa mengabaikan prosedurnya. Bahkan jika kau sudah mendapatkan izin, kami tetap tidak memperbolehkanmu memasukinya sebelum kau memenuhi jumlah minimum hunter untuk memasukinya." Jin-woo pun sedikit kesal dan menelpon ketua Go Gun-hee. "Sepertinya tidak seperti yang Anda katakan ketua. Aku sedikit mendapat masalah untuk memasuki gate-nya." Jin-woo kemudian memberikan ponselnya kepada petugas tersebut. "Ini, ada telepon dari ketua asosiasi untukmu." Mendengar jika itu telepon dari ketua asosiasi, petugas itu pun terlihat panik. Baiklah ketua, aku akan melakukan apa yang Anda katakan," jawab petugas tersebut. Setelah itu, Jin-woo kemudian memasuki gate-nya. Di satu sisi, petugas itu pun terlihat masih jengkel dan bergumam. "Kuharap dia tersandung dan patah kaki." Dan betapa mengejutkannya, gate tersebut malah berubah menjadi red gate. Petugas itu pun kaget ketika melihat gate-nya berubah menjadi berwarna merah. Apa-apaan ini? Apakah harapanku agar dia terluka terkabul? Scene kemudian berpindah ke dalam dungeon tempat Jin-woo berada. Setelah memasuki gate-nya, Jin-woo sedikit heran dengan situasi dungeon yang terlihat seperti hutan lebat. Gate-nya juga sudah tertutup. Ini terasa seperti red gate. Kurasa monster-monster di sini tidak terlalu banyak. Aku akan mengakhiri ini dalam sehari saja. Jin-woo kemudian langsung memanggil pasukan bayangannya. Ketika Jin-woo mengeluarkan pasukan bayangannya, para monster itu pun langsung keluar dari persembunyiannya juga. Dan pada saat itulah, pasukan bayangan dan monster-monster itu pun saling berhadapan dan mulai bertarung satu sama lain. Bayangan penyihir dari jauh kemudian melepaskan sihir apinya. Igris dengan tadi berpedangnya mulai menebas para monster tanpa ampun. Iron dengan semangat juga menghabisi monster dengan kapaknya. Tas melepaskan sihir apinya untuk membakar monster-monster di hadapannya. Beru juga telah menjincang para monster dengan sangat mudah. Setelah menghabisi semua monster yang ada di sini, Jin-woo kemudian mulai menyusuri hutan untuk menemui bos dungeon ini. Mari kita mulai ke target selanjutnya. Seorang hunter itu lahir untuk berburu. Monster bukanlah satu-satunya musuh bagi seorang hunter. Hunter harus lebih berhati-hati supaya mereka tidak jadi yang diburu. Posisi mereka bisa berubah sewaktu-waktu. Hunter kelas 1 tidak boleh menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Meski ada ratusan bahkan ribuan yang diburu, perburuan tidak akan pernah berakhir. Masih belum ada satu orang pun yang berniat berhenti berburu. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.